Halo semuanya, selamat datang di techajadulu.id teman-teman. Dan kali ini saya bakal ngasih kalian rakitan PC baru saya teman-teman ya. Ini adalah personal rig saya yang saya bakal gunain day to day, daily basis, dan semua rakitan ini itu hanya memiliki harga 4,7 juta. Tunggu dulu, nggak semuanya, tapi main komponennya, jadi kayak hardwarenya di dalamnya ini totalnya itu cuma 4,7 juta teman-teman. 4,7 lah, sekitar segituan. Jadi masih di range harga 4 jutaan, belum nyampe ke range harga 5 jutaan. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa ngedapetin spesifikasi yang lebih tinggi dan lebih baik daripada ini teman-teman. Oke, jadi sebelum saya lanjut ke hardwarenya, saya kasih tahu ke kalian dulu, saya jelasin dulu kenapa rakitan ini bisa murah banget dengan hardware yang seperti ini gitu. Jadi sebetulnya ini itu adalah upgradean dari PC saya yang lama teman-teman, dari PC yang ini ya. Jadi bukan maksudnya upgradean saya gunakan ulang motherboardnya dan saya pasang prosesor baru, bukan kayak gitu. Ini adalah upgradean karena saya masih menggunakan saya masih menggunakan casing yang lama, harddisk yang lama, dan SSD saya yang lama teman-teman. Jadi komputer ini itu bisa sangat murah sekali karena saya menggunakan barang-barang yang udah saya punya terlebih dahulu teman-teman. Jangan khawatir, nanti saya bakalan cantumin harganya dengan SSD dan harddisk dan casing juga di akhir video teman-teman. Jadi kita langsung aja ke hardwarenya teman-teman. Ya, jadi untuk hardware pertama saya menggunakan prosesor Ryzen 3 3200G teman-teman. Dan prosesor ini itu harganya cukup murah di harga 1,4 teman-teman ya. Kecuali kalau kalian belinya di all shop. Kalau di all shop itu saya nemu yang paling murah itu sekitar 1350-an teman-teman. Ya beda sedikit lah ya, cuma beda 50 ribuan. Kalian udah dapetin Ryzen 3 3200 dengan harga yang sangat murah ini. Kalian udah dapetin 4 core, 4 thread, dan 3,6 GHz core clock teman-teman. Dan untuk kebutuhan gaming ringan yang nggak terlalu demanding, menurut saya prosesor ini udah sangat cukup juga. Dan dan prosesor ini seperti yang kalian tahu, Ryzen itu udah ada VGA di dalamnya teman-teman, udah ada onboard graphicsnya karena dia APU ya teman-teman, bukan murni pure CPU. Jadi kalau buat kalian yang belum punya budget cukup untuk beli VGA, kalian bisa ngegunain APU yang ada di dalam Ryzen prosesor ini teman-teman. Yang selanjutnya saya menggunakan motherboard dari ASRock, yaitu ASRock A320M HDV teman-teman. Kenapa saya menggunakan motherboard ini? Karena motherboard ini itu murah dan reliable sekali teman-teman. Jadi kenapa saya nggak menggunakan seri B B450 gitu teman-teman? Karena saya nggak terlalu butuh yang namanya overclock gitu kan. Kalau kalian menggunakan motherboard seri B itu otomatis udah disupport sama motherboardnya untuk overclock prosesor, overclock RAM, overclock VGA dan lain-lain, itu udah disupport sama motherboard B450 teman-teman. Tapi untuk motherboard A320 itu belum disupport. Jadi dan VRM-nya juga ini nggak akan kuat kalau kalian pakai buat overclocking yang gila-gila ya teman-teman. Ya, jadi motherboard ini itu sangat murah dan reliable, dan udah punya slot M.2 juga teman-teman ya. Kayaknya kelihatan sih, pokoknya ada di atas VGA ini ya teman-teman. Walaupun harganya cuma 770 ribuan, udah sangat cukup buat kerja-kerja ringan di PC ini teman-teman, yang nggak perlu overclocking dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan RAM, yaitu RAM T-Force Vulkan teman-teman. Ini adalah T-Force Vulkan 8GB DDR4 dengan speed 2666 MHz ya, yaitu 2666 MHz itu udah minimalnya ya buat DDR4 itu. Untuk sekarang udah speed minimal teman-teman. Karena saya menggunakan AMD Ryzen juga, dan Ryzen suka yang namanya RAM yang cepat teman-teman. 2666 MHz itu menurut saya sangat cukup. Dan kalau misalkan kalian ngupgrade motherboardnya juga, kalian bisa overclock si speed dari RAM ini ke 3000 mHz teman-teman. Saya juga belum terlalu ngerti ya yang namanya overclock itu kayak gimana gitu. Saya juga belum terlalu mahir melakukannya teman-teman. Ya, menurut saya 2666 MHz itu sangatlah cukup buat penggunaan saya gitu. Maksudnya penggunaan saya itu ya, saya kalau main game di komputer itu bukan game yang demanding teman-teman, kayak game AAA yang baru kayak RDR 2 atau
Assassin's Creed Odyssey atau Assassin's Creed Origin, ya bisa sebetulnya kalian bisa main game itu di PC ini. Cuman kalian harus merelakan settingan high dan ultra ya teman-teman, karena paling juga game-game itu bisa dijalanin di PC ini itu hanya dengan settingan medium atau low kalau kalian pengen ngedapetin FPS yang tinggi di atas 30 ya. Ya siapa juga sih yang mau FPS rendah demi penglihatan yang hanya estetik doang gunanya gitu kan. Kalau FPS itu ada gunanya, jadi kalian lebih nyaman mainnya, kalian lebih smooth juga experience kalian bermainnya ya. Jadi itu up to kalian sih, terserah kalian. Ada orang yang lebih suka visual, ada orang yang lebih suka FPS, jadi ya tergantung kalian ya. Yang selanjutnya saya menggunakan VGA dari MSI Aero ITX RX 550 teman-teman. VGA ini itu udah punya VRAM 4GB dan udah DDR5 juga ya tentunya ya. Untuk tahun sekarang pasti VGA udah DDR5 semua, dan VGA ini juga menurut saya sangat cukup ya teman-teman untuk penggunaan gaming yang tidak terlalu demanding ya. Saya ngedapetin VGA ini dengan harga 1.350.000-an teman-teman. Ya mungkin kalau kalian belinya bekas atau kalian beli di all shop bakal dapat harga yang lebih murah. Tapi karena saya ini belinya di offline store, jadi harganya itu bakal sedikit lebih mahal daripada yang ada di all shop teman-teman. Ya biasanya sekitar 10% sampai 20% lebih mahal. Tapi untungnya untuk spare part yang kali ini yang saya dapetin itu harganya nggak terlalu beda jauh. Bahkan ada yang lebih murah daripada yang ada di all shop teman-teman ya. Yang lebih murahnya itu adalah ini, RAM ini teman-teman. RAM ini saya cari-cari di all shop di Tokopedia itu RAM 8GB dengan speed 2666 MHz dengan merek yang sama. Itu saya hanya dapetin harganya 600.000-an teman-teman, 600.000 ke atas. Itu yang single juga, yang single 8GB ya, bukan yang dual channel. Saya nemunya harganya di sekitaran harga 600 ya. Itu waktu saya research pas waktu bulan-bulan kemarin ya, tapi nggak tahu kalau untuk sekarang kayaknya harganya udah turun, tapi saya juga nggak tahu, belum saya cek lagi. Saya nemuin RAM ini dengan harga 535.000 doang teman-teman di offline store. Ya jadi hanya itu barang yang paling murah, maksudnya barang yang lebih murah yang daripada ada di all shop gitu teman-teman. Ya dan selanjutnya saya menggunakan casing lama saya, seperti yang kalian bisa lihat ini casing lama, yaitu adalah Venom RX Bravos teman-teman. Casing ini waktu itu saya dapetin dengan harga 350.000 ya. Saya dapetin dengan harga 350.000 di suatu offline store di mall gitu di Bandung, namanya BC teman-teman. Saya dapetin ini dengan harga 350.000 dan udah menggunakan tempered glass teman-teman ya. Jarang banget casing tempered glass yang harganya sekitar 300.000-an. Kalian bisa nemuin tempered glass, tempered casing yang udah pakai tempered glass itu dengan harga 400.000-an ke atas ya. Kecuali ya kalau kalian memang nemuin yang harganya segitu, ya bagus buat kalian gitu. Ini hanya saya waktu itu nyari-nyari yang termurah itu hanya ini. Dan selanjutnya saya menggunakan hard disk ya. Saya menggunakan dua hard disk di sini. Yang satu hard disk saya yang lama, yang satu hard disk yang upgradean ini yang baru. Yang pertama itu saya menggunakan hard disk WDC Blue 500GB, dan yang kedua juga saya sama menggunakan hard disk yang sama dengan harga sekitar 180.000-an ya teman-teman. Saya udah mendapatkan hard disk Western Digital Blue 500GB. Jadi saya punya 1 tera ya, kalau digabungin saya punya 500GB dan 500GB juga. Dan saya menggunakan SSD dari Gigabyte, SSD 120GB ya teman-teman. Jadi saya menggunakan SSD untuk mempercepat bootingnya. Dan ya kira-kira segitu aja ya untuk hardware-nya. Oh ya, power supply-nya teman-teman, saya hampir lupa. Power supply-nya saya menggunakan power supply dari merek Digital Alliance dengan 400 watt teman-teman. Dan power supply ini juga udah didukung dengan 80 plus ya teman-teman. Ya dari Digital Alliance, siapa sih yang nggak tahu merek Digital Alliance? Kalian pasti udah pada tahu Digital Alliance itu merek sebuah brand hardware ya. Mereka ngejual PC build up, ngejual spare part juga, ngejual VGA juga mereka. Dan saya beli power supply-nya dari merek Digital Alliance. Jadi menurut saya power supply Digital Alliance ini itu udah lumayan reliable ya buat kegunaan saya, karena saya nggak menggunakan PC 24 jam gitu. Walaupun power supply ini juga udah didukung oleh 80 plus bronze, dia cuma punya efisiensi sekitar 80%-an teman-teman.
karena ya powernya juga nggak begitu banyak, cuma 400 watt. Dia udah dapat 80% efisiensi ya, yang menurut saya itu menurut saya ya sangat oke lah buat power supply di PC yang kegunaannya ringan teman-teman, nggak sangat demanding gitu. Dan untuk fan-nya ini, kalau misalkan kalian pengen, kalau kalian penasaran ya, ini fan-nya ini saya gunain 3. Yang di depan ini mereknya sama dari Armageddon, tapi yang di atas ini mereknya dari Magix teman-teman ya. Kalau saya bisa nemuin boxnya, oh tidak, boxnya di dalam. Jadi ini mereknya dari Magix, saya dapetin dengan harga 40.000, dan yang Armageddon ini saya dapetin dengan harga 70.000 teman-teman ya. Mahal sekali teman-teman, hanya untuk fan LED yang tidak berkelap-kelip ya. Menurut saya sangat mahal, tapi tidak apa-apa karena ini kayak fan lama saya di rakitan PC saya yang lama, yang 4, yang video yang reupload dari channel pertama saya menggunakan fan ini. Dan yang birunya juga ini itu udah mulai redup ya warnanya. Udah mulai redup, jadi saya kayaknya udah harus ganti lagi. Dan ya kayaknya segitu aja ya hardware yang saya gunakan teman-teman. Jadi totalnya ini itu dan kalau kalian masih pengen PC dengan rakitan yang sama tapi dengan harga yang enggak ngelambung jauh dari 5 jutaan, kalian bisa nyari casing yang biasa aja. Kalian bisa jangan pakai SSD, kalian bisa pakai harddisk biasa aja, dan itu udah nurunin harganya teman-teman. Kalian bisa dapetin mungkin ya sekitar 5,1 5,2an sepertinya kalau kalian nggak pakai casing yang begini dan pakai fan, nggak pakai harddisk dan SSD, nggak pakai harddisk tambahan dan SSD gitu. Kalian cuma pakai satu harddisk, itu harganya udah bakal murah juga ya. Jadi itu dia rakitan dari komputer saya. Untuk benchmarknya dan untuk untuk footage rakitannya saya bakal upload di video yang terpisah ya teman-teman. Jadi untuk video selanjutnya saya bakal kasih kalian footage perakitannya dan benchmarknya teman-teman. Oh iya, dan ini juga ada bebeknya, bebek. Ya jadi segitu saja teman-teman untuk video rakitan upgrade dari saya ini. Maaf bila ada kesalahan, kalian bisa cantumin di kolom komentar. Siapa tahu ada yang saya lewatin atau ada yang saya atau ada yang kurang sesuai ya dengan apa yang saya omongin. Kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan ya, I will see you guys in the next video.